Selamat pagi Pak Agus, perkenalkan nama saya Angeli Yustavia, mahasiswi Teknik Industri Universitas Tarumanegara, NIM 545180026. Pada hari ini saya akan menampilkan videolog mengenai otomasi untuk mata kuliah pengantar otomasi industri kelas A. Topik yang saya bahas hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah PLC. PLC atau Programmable Logic Controller ini merupakan alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada sistem kontrol proses konvensional. Nah, dari jenis PLC umum yang kita ketahui itu dapat ditemukan lagi beberapa macam bagian-bagian kecil yang menjalankan fungsi secara lebih spesifik. Contohnya saja untuk memori itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu volatil dan non-volatil. Keduanya itu memiliki perbedaan spesifikasi. Untuk jenis memori volatil, penyimpanannya itu akan otomatis hilang jika daya sambung diputuskan atau dilepaskan. Nah, sementara untuk yang memori jenis non-volatil ini, penyimpanan itu tidak berpengaruh terhadap daya sambung. Nah, selanjutnya, untuk jenis PLC yang lebih kompleks, itu dapat kita lihat pada tipe modular. Ciri-ciri dari modular PLC ini adalah yang pertama, komponen-komponennya itu terpisah ke dalam modul-modul. Yang kedua, berukuran besar. Yang ketiga, memungkinkan untuk ekspansi jumlah input atau output, sehingga nanti itu jumlahnya bakalan lebih banyak. Nah, yang keempat, memungkinkan penambahan modul-modul khusus. Sebagai contoh, perusahaan Omron di Jepang, dia itu menyebutkan beberapa tipe dari modular PLC ini. Di antaranya itu tipe yang pertama itu ada CJ1H atau CJ1G. Nah, tipe yang kedua itu CS1H CS1G. Nah, berikut ini adalah wujud dari modular PLC tipe CJ1H CJ1G. Selanjutnya, untuk topik kedua itu saya akan membahas tentang otomasi. Di dalam otomasi industri ini ada satu jenis otomasi yang menarik, yaitu sistem otomasi yang dapat diprogram. Urutan operasi serta konfigurasi mesin dapat diubah dengan menggunakan alat pengendalian elektronik. Sistem ini membutuhkan waktu dan upaya untuk memprogram ulang mesin dan biasanya digunakan dalam proses produksi batch. Nah, tidak seperti otomasi yang fleksibel, sistem otomasi yang dapat diprogram ini itu memungkinkan pengaturan fixed automation dikonfigurasi ulang dari sistem dan alat dasar yang sama untuk setiap proses produksi. Nah, sebagai contoh dari programmable automation ini itu adalah mesin auto screwing, yaitu mesin pemasangan skru otomatis yang melakukan pemasangan baut atau skru yang dapat diprogram berdasarkan model produk tertentu. Selain itu juga dapat ditemukan pada pabrik kertas atau pabrik rolling baja. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk harapan saya. Harapan saya dalam masa pandemi ini, dengan adanya ditemukan vaksin, saya berharap vaksin yang nanti diterima oleh setiap orang itu dapat menghilangkan atau menurunkan kasus corona yang ada di Indonesia sehingga aktivitas dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk harapan saya pada otomasi industri di masa depan, saya berharap otomasi ini dapat menciptakan terobosan-terobosan baru dari bagian mesin sehingga nantinya akan lebih memudahkan manusia dalam memproduksi barang baru. Selanjutnya, untuk pemaparan materi dalam kelas otomasi industri ini, saya rasa materi yang dipaparkan itu sudah sangat jelas. Nah, saran saya untuk kedepannya dicari kembali materi-materi yang menarik untuk diajarkan dalam kelas ini. Nah, untuk Pak Agus Salim sebagai pengampu mata kuliah pengantar otomasi industri, dalam mengajar itu sudah asik dan menarik. Saran untuk kedepannya lebih ditingkatkan dibanding sebelumnya. Sekian video saya mengenai otomasi untuk mata kuliah pengantar otomasi industri. Semoga segala jenis informasi yang ada di dalam videolog ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Selamat pagi dan terima kasih.